Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta YouTube yang budiman, di sore yang bahagia ini saya ingin mengulas bagaimana perkembangan Jakarta saat ini dengan tahun-tahun 80 baru saya menginjak Jakarta. Sekarang itu serba mudah, transportasi di mana bahasa serba gampang dan kita tidak begitu kesulitan. Makanya saya selalu meminta supaya generasi muda itu giat. Apalah yang bisa dikerjakan, karena mudahnya transportasi itu Anda bisa sambil jalan-jalan, bikin YouTube apa, mengenai apa, itu bisa dilakukan. Beda sama zaman dulu. Dulu kita harus naik metro mini, desak-desakan, mana copetnya banyak. Kalau sekarang keamanannya cukup terasa. Karena saya juga termasuk penikmat Transjakarta. Begitu juga keamanan Jakarta itu, walaupun banyak begal di mana-mana, tapi untuk orang yang naik kendaraan umum itu sekarang saya rasakan cukup aman. Jadi berkaryalah. Bagi yang bisa bikin usaha apa, lakukan itu. Apa yang Anda bisa. Nggak mesti jadi YouTuber. Contohnya ada teman saya, dia buka servis, dia beli barang-barang bekas dari pemulung, dia jual di Kebayoran Lama sana, sampai udah jadi kipas lagi dia jual dengan harga yang sekian untuk mencari tambahan-tambahan. Jadi gali potensi dalam diri. Ada teman saya namanya Sugeng, dia dagang kopi tapi dia jago servis. Sehingga kalau di pasar dia dagang kopi, tapi di rumah dari pasar itu dia kadang-kadang bawa servisan apa, dan besok udah, dan harganya harga persaudaraan 50.000, dan itu mengerjakan cuma sebentar. Jadi gali potensi diri, itu yang selalu saya ingatkan, yang selalu saya minta sama generasi muda. Pasti Anda bisa. Sebab saya itu punya prinsip, nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Nggak ada. Sebab ada pepatah, batu aja yang sebegitu kerasnya ditetesin sama air bertahun-tahun bisa bolong. Pisau aja sebekarat-bekaratnya kita asah pasti bisa. Tinggal niat. Dimana niat kita itu harus sungguh-sungguh. Sebab kan ada pepatah Arab yang mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Cobalah. Wahai adik-adikku, jangan cuma main game, jangan cuma terlena dengan hura-hura. Lakukan. Anda nggak mesti bikin YouTube, bikin TikTok juga boleh. Pokoknya sesuaikan sama umur. Ya nggak mungkin lah kan mau cerita jadi motivator umurnya baru 15 tahun, nanti orang ketawa kan. Yang anak kecil cerita apa kan? Ya lakukan. Apa yang bisa, apa yang dilihat sebenarnya. Kalau boleh sedikit saya mengarah ke pepatah Sumatera Barat, alam terkembang itu jadi guru. Jadi dari alam itu bisa kita lihat, apa aja bisa dijadikan bahan, apa aja bisa jadi cerita. Makanya mungkin kalau kata para ustadz, kenapa ayat pertama itu turun Iqra, disuruh membaca. Dan yang dibaca itu bukan cuma yang tersurat kalau menurut orang Padang, yang tersirat. Lihat alam ini, betapa besar, betapa indahnya ciptaan Allah itu untuk kita pelajari, untuk kita nikmati, untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Gunakanlah. Kalau seandainya di kampung ada lahan, bisa bikin apa. Bahkan ada teman saya, dia pensiunan LLD, sekarang pulang ke Kuningan sana, dia buka peternakan puyuh, dia buka punya empang, di dalamnya lele. Itu dari situ dia bilang sebulan itu dia udah menghasilkan, ya nggak banyak sih, puyuhnya baru berapa, tapi rata-rata sehari itu dia udah menghasilkan 300.000 dari telur puyuhnya. Itu udah ada penampung. Begitu juga lele, dia bisa koordinir beberapa tukang pecel lele, dia yang isi, dan harganya memang sedikit agak turun ya, dan dia antar. Jadi saya berharap nggak mesti jadi YouTuber, gali apa ya potensi di daerah itu yang bisa. Apa yang bisa kita manfaatkan. Kadang-kadang saya teringat dulu waktu saya kecil-kecil ada cerita yang pernah saya baca di majalah asing sih, majalah kakak saya yang bacain. Di Amerika itu ada orang kaya, dia punya tanah. Karena dia nggak punya anak, nggak terurus, akhirnya tumbuhlah semak, sampai di dalamnya bersarang ular. Tapi karena dia jenius, akhirnya Pak, di situ banyak ular.
dia beliin kawat, dia pagar, akhirnya dia jadi panen kulit ular, bahkan jadi punya pabrik kulit. Jadi kalau boleh saya bilang, manfaatkan sampah itu biar bisa jadi berguna. Yang kita anggap nggak ada apa-apa itu akan jadi barang berharga. Mungkin batu itu bisa jadi berlian kalau jatuh ke tangan orang yang ahli. Itulah yang saya minta. Coba gali potensi diri. Selalu saya ingatkan, tanya diri kita, koreksi diri, bergaullah, tanya sama teman. Gue nih menurut lu bagaimana? Nggak ada salahnya. Cuman kalau dikritik jangan marah. Kalau ada yang oh lu terlalu begini, jangan marah, koreksi, berarti benar. Sebab yang tahu diri kita orang lain. Saya juga bukan yang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah. Saya bukan siapa-siapa. Saya tetap manusia. Jadi bukan berarti saya cuma mengasih motivasi gini, saya juga masih punya kekurangan di sana sini. Kesempurnaan itu sekali lagi saya ulang hanya milik Allah semata. Jadi sekianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.